Assalamualaikum, hai, nama saya Fitri Hairunisa. Saya adalah salah satu dosen di Universitas Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saat ini saya mengampu mata kuliah Manajemen dan Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia lainnya. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas Pekerti Unja 2020 dalam konteks video pembelajaran. Nanti setelah ini akan saya perlihatkan bagaimana proses perkuliahan di dalam kelas seperti biasa. Nah, sebelum mengajar, tentu saja saya dan tim pengajar lainnya membuat RPS atau rencana pembelajaran semester dan dipecahkan lagi menjadi RPP. Sebelum ke kelas juga saya menyiapkan materi sebelumnya dalam bentuk PowerPoint atau video yang saya download di YouTube untuk gunanya mempermudah bagaimana mahasiswa memahami suatu materi yang susah dijelaskan dalam bentuk teori seperti itu. Kita lihat saja langsung videonya di bawah ini. Untuk saran dan perbaikan di masa mendatang boleh meninggalkan komentar di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Hairunisa. Saya dosen di Prodi Manajemen, jurusannya SDM atau Sumber Daya Manusia. Hari ini saya akan menyampaikan kuliah dengan subjeknya pengantar manajemen. Ya. Tapi sebelum kita masuk ke materi yang akan kita bahas, ada yang bisa bantu saya apa itu manajemen atau bagaimana sih penerapan manajemen dalam kehidupan kalian sehari-hari? Siapa yang bisa? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Selia. Menurut saya manajemen itu proses mengatur tujuan atau kegiatan dalam suatu organisasi. Contohnya manajemen dalam kehidupan sehari-hari, cara kita mengatur kegiatan kita dari bangun tidur sampai tidur lagi. Iya. Nah, nama saya Rizky. Jadi menurut saya penerapan manajemen dalam kehidupan sehari-hari itu adalah cara kita sistemasi untuk melakukan sesuatu dan mengatur sesuatu dari kita mulai bangun tidur sampai tidur kembali, kemudian melakukan hal-hal yang bersifat secara efisien dan efektif. Iya. Berarti sudah mengerti ya kalau manajemen itu adalah bagaimana cara kita mengatur sesuatu atau pola hidup kita supaya efektif dan efisien untuk supaya kita tuh punya tujuan tertentu seperti itu ya. Nah, jadi di dalam manajemen itu ada yang namanya ilmu dan seni. Manajemen itu perlu ilmu ya, itu berupa teori, dan seni itu berarti kita harus mempunyai namanya feeling atau kepekaan atau wibawa yang nanti akan kita pelajari. Nah, di dalam manajemen ini bisa dilihat slide-nya. Ada yang namanya prinsip manajemen. Di situ ada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Lalu di bawahnya ada tujuan organisasinya. Ini tadi yang disebutkan sama Rizky ya, efisien dan efektif. Efisien itu berarti apa? Cepat. Ya? Apa? Efisien itu cepat. Ada yang bisa bantu saya jawab? Efisien dan efektif bedanya apa? Kamu? Ya. Apa bedanya efisien sama efektif? Efisien sama efektif itu berhubungan dengan apa? Kalau efisien itu yaitu menggunakan sumber daya secara efektif. Ya. Sedangkan efektif itu membuat sesuatu keputusan dengan benar Ya. sehingga tercapai kesuksesan. Oke, berarti tahu ya efektif itu berarti melakukan sesuatu yang benar, sedangkan efisien itu berhubungan dengan waktu, biaya, dan tenaga. Bagaimana yang benar itu kita kelola dengan baik, sesuai dengan waktunya, sesuai dengan budget yang kita keluarkan, dan sesuai waktunya. Gitu. Jangan kita mengerjakan sesuatu yang benar tapi caranya salah. Seperti itu ya. Lanjut di slide berikutnya. Nah, di manajemen itu, organisasi itu ada yang namanya manajer. Manajer itu adalah orang yang mengelola atau bagaimana sih mengarahkan bawahannya, memotivasi dan
konseptual, human relation, dan technical. Konseptual itu berarti kemampuan untuk berpikir, gitu ya. Kalau human relation atau iya, orang. Kalau technical, berarti iya, teknisnya, iya. Ada bagannya 3, siapa yang mau bantu saya jawab? Gimana? Ya, oke, Mbak. Bagian yang pertama atau manajer Putri? Yang untuk manajer group di bagian yang konseptual lebih besar karena manajer tingkat atas tuh memang lebih dibutuhkan dari konsep pemikirannya. Sedangkan yang relasi dengan karyawannya tuh lebih kepada manajer tingkat bawah. Dan yang teknik itu juga lebih berwenang untuk mengurus skill karyawannya tuh manajer yang tingkat bawah. Iya, sip. Nah, contohnya dari top manager itu di dalam perusahaan siapa aja sih? Siapa aja? Direktur. Nah, terus CEO. Ya. Kalau yang middle? Middle. Berarti yang di tengah ya, manajer apa aja? Bisa SDM, bisa Keuangan. ya, keuangan, produksi dan lain-lain. Kalau yang tingkat bawah berarti orang atau orang-orang yang di bawah gitu ya. Oke. Ya, hari ini semua pelajaran sudah saya sampaikan kepada kalian. Kita sudah mengetahui untuk pengantarnya bahwa manajemen itu pertama penting baik di organisasi ataupun untuk kehidupan kalian sehari-hari. Kita sudah membahas juga jenis-jenis manajemen itu ada apa aja tingkatannya. Ada yang top, middle, lalu ada yang lower. Begitu kita juga tahu kalau di dalam manajemen itu ada yang namanya ilmu dan seni. Kita butuh teori, tetapi kita juga butuh intuisi. Seperti itu ya. Saya kirimkan di aplikasi Edmodo yang sudah saya bahas tadi malam ya di WA. Sekian dulu pertemuan kita jumpa minggu depan. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran yang telah saya buat semoga sesuai dengan apa yang diharapkan dari tugas pekerti Unja 2020 dan semoga bermanfaat bagi penontonnya. Sekali lagi untuk komentar yang bersifat membangun boleh komen di bawah ini. Terima kasih. Melaksanakan kuliah tatap muka di kelas, saya juga memiliki kelas online melalui aplikasi Edmodo. Nah, di aplikasi ini saya sudah memiliki semua kelas yang saya ampu mata kuliahnya, itu sudah saya pisah-pisahkan. Keuntungan dari aplikasi ini yang paling utama adalah paperless, yaitu mengurangi penggunaan kertas, dan saya ingin tugas-tugas mereka diupload semua ke aplikasi ini. Selain untuk mempermudah mereka juga, mempermudah juga pekerjaan saya sebagai dosen, karena kalau misalnya saya memakai kertas, selain tidak mendukung pelestarian alam, juga merepotkan saya sendiri untuk membawa-bawa kertas ujian tersebut. Lalu di sini juga saya sudah bagikan semua materinya. Mereka juga bebas berekspresi di kelompok saya, dan kadang-kadang ketika saya tidak bisa masuk ke kelas karena ada halangan atau hambatan, misalnya rapat dosen dan sebagainya, mereka tetap bisa belajar mandiri sendiri di kelas dengan pengawasan saya melalui aplikasi ini. Di aplikasi ini juga bisa mempermudah saya dalam melaksanakan UTS atau UAS sekalipun dan kuis, karena bisa diatur waktunya kapanpun mereka mau mengerjakan. Saya sudah membuat batasan waktu berapa menit misalnya, nanti akan terkoreksi dengan otomatis secara sistem Edmodo itu yang tadi adalah tidak bisa melakukan tidak ada fitur video conference. Oleh karena itu perlu bagi saya atau penting bagi saya menggunakan aplikasi lain nih yang mendukung untuk video conference, apalagi baru-baru ini karena kuliah di rumah kan, atau perkuliahan dilaksanakan dengan jarak jauh, maka saya memilih aplikasi Zoom Meeting Clouds. Teman-teman bisa upload di App Store atau Play Store. Nah, melalui aplikasi ini teman-teman kita tetap bisa melaksanakan perkuliahan
dimanapun mahasiswa berada, kita bisa membagi PowerPoint yang telah kita buat. Kita bisa juga ada fitur yang namanya whiteboard, atau kita bisa menjelaskan dan kita bisa menulis seperti itu, seperti papan tulis biasa di dalam kelas. Nah, di sini juga saya juga memberikan aplikasi atau PowerPoint yang telah saya buat sebelumnya. Sudah saya kirimkan juga di Edmodo, supaya kalau mereka signalnya jelek di sana atau apa, bisa membaca di Edmodonya juga. Yang paling penting dari aplikasi ini adalah tatap muka atau keterlibatan secara langsung, sehingga walaupun perkuliahan dilaksanakan jarak jauh, itu saya tetap yakin bahwa mereka itu tetap ada di kelas saya, seperti itu. Nah, bisa disaksikan di sini, dilihat bagaimana sih pengoperasian dari aplikasi Zoom Meeting Clouds ini, seperti itu. Libur, hak untuk cuti untuk libur dan lain-lain ya Putri ya. Ya Bu.
Oke, jadi saya ucapkan kepada Bapak Ibu instruktur serta panitia dan teman-teman pekerti Unja 2020, kepada mahasiswa saya juga yang telah mau saya libatkan dalam proses pembuatan video ini. Terima kasih banyak kepada pihak-pihak yang telah membantu sehingga video ini selesai tepat pada waktunya untuk diupload, terutama bagian editing. Mahasiswa yang telah membantu saya, terima kasih banyak. Semoga kita semua selalu sehat dan sukses, amin. Pelajaran dari saya, semoga penonton bisa mengambil hikmahnya